Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan bahas mengenai hal bagaimana strategi realistis membangun toleransi saat Nyepi dan Lebaran. Nah, sebelum lanjut, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Gede Dipani Santa dengan NIM 2417051067. Nah, kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Nah, Indonesia adalah negara dengan keberagaman agama yang tinggi, sehingga potensi perayaan keagamaan yang bertepatan selalu terbuka. Salah satu contoh nyata adalah ketika Hari Raya Nyepi umat Hindu yang bersamaan dengan Idul Fitri umat Islam. Kedua hari raya ini memiliki makna spiritual yang sangat penting, namun dilaksanakan dengan cara yang sangat berbeda. Nyepi menekankan keheningan dan perhentian aktivitas, sementara Idul Fitri diwarnai dengan sholat berjamaah dan ekspresi kegembiraan setelah berbulan puasa. Jadi muncullah strategi realistis yang dapat membangun toleransi saat Nyepi dan juga Lebaran. Nah, yaitu strategi yang pertama itu ada komunikasi terbuka antar komunitas agama. Nah, strategi pertama yang paling masuk akal adalah membangun komunikasi yang terbuka dan jujur antar komunitas Muslim dan Hindu, terutama di daerah yang menjadi titik pertemuan dua tradisi ini. Komunikasi ini sebaiknya dilakukan jauh hari sebelum hari raya berlangsung, agar masing-masing pihak bisa menyesuaikan perencanaan kegiatan ibadahnya. Tokoh agama, ketua Banjar, ketua RT atau RW, serta pemuka masyarakat bisa berkumpul dalam forum warga atau musyawarah lokal untuk membicarakan teknis pelaksanaan ibadah. Misalnya, sholat bisa dilaksanakan lebih pagi di daerah tertentu agar tidak mengganggu suasana Nyepi. Sementara umat Hindu bisa memahami bahwa aktivitas Muslim pada pagi hari adalah bagian penting dari ibadah Lebaran. Komunikasi terbuka seperti ini mencegah miskomunikasi dan prasangka yang sering muncul karena asumsi atau berita yang tidak benar. Nah, strategi yang kedua itu ada penyesuaian teknis di lapangan, bukan memaksakan kehendak. Nah, toleransi yang realistis harus disertai dengan kesediaan masing-masing pihak untuk menyesuaikan diri secara teknis, bukan memaksakan tradisi sendiri dalam ruang publik yang majemuk. Umat Muslim bisa melaksanakan sholat di tempat tertutup atau di wilayah yang menerapkan larangan total saat Nyepi. Umat Hindu bisa menghormati kebiasaan Lebaran dengan memahami bahwa tidak semua wilayah akan sehening Bali saat Nyepi. Nah, contoh konkretnya itu di Bali, beberapa daerah seperti Denpasar atau Bandung bisa membuat kebijakan lokal yang mengizinkan sholat di area khusus, misalnya lapangan atau masjid yang besar. Nah, selama dilakukan tanpa pengeras suara dan dengan durasi yang singkat, ini adalah bentuk kompromi teknis yang memungkinkan ibadah berjalan tanpa saling mengganggu satu sama lain. Nah, yang selanjutnya itu ada peran pemerintah daerah sebagai penengah. Peran pemerintah daerah punya peran vital sebagai penengah yang memastikan semua kelompok agama mendapatkan perlindungan dan ruang untuk menjalankan ibadahnya. Namun, pemerintah tidak boleh berpihak pada satu agama saja, melainkan perlu membuat aturan berbasis data lapangan dan hasil musyawarah. Contohnya, Pemda bisa mengeluarkan surat edaran bersama tokoh agama yang berisi panduan praktis dan saat Nyepi dan Lebaran bertepatan, termasuk jam sholat, batasan suara, serta zona ibadah yang diperbolehkan. eh, hmm. Aparat seperti pecalang dan Satpol PP bisa diberikan pelatihan khusus untuk mengawal suasana damai, bukan hanya menjaga satu sisi saja. Pendekatan ini lebih efektif daripada larangan atau interupsi sepihak saja. Nah, strategi selanjutnya itu ada edukasi warga tentang makna ibadah masing-masing. Toleransi tidak akan tumbuh jika masyarakat tidak tahu mengapa pihak lain melakukan sesuatu. Karena itu, penting ada edukasi sederhana di lingkungan masing-masing tentang makna Nyepi dan Lebaran. Edukasi ini bisa dilakukan lewat grup WhatsApp warga pengajian, ceramah di pura, atau bahkan lewat spanduk dan baliho yang informatif. Nah, umat Muslim perlu tahu bahwa Nyepi bukan hanya soal sepi, tetapi juga proses spiritual maksudnya spiritual mendalam bagi umat Hindu. Sebaliknya, umat Hindu juga perlu memahami bahwa Lebaran bukan sekedar pesta makanan atau sholat berjamaah, tetapi simbol kemenangan spiritual setelah Ramadan. Dengan pemahaman ini, muncul kesadaran untuk saling menahan diri demi menghormati satu sama lain. Nah, strategi selanjutnya itu membiasakan sikap saling mengalah untuk kepentingan bersama.
Nah, toleransi yang realistis menuntut juga, mohon maaf, toleransi yang realistis juga menuntut sikap saling mengalah dalam batas-batas tertentu. Tidak ada yang merasa dikalahkan, tapi semua merasa dilibatkan dan dihargai. Misalnya, umat Islam bisa menahan diri untuk tidak berkonvoy atau menggunakan petasan setelah sholat. Nah, saat nyepi berlangsung, umat Hindu juga bisa menahan diri untuk tidak menuntut keheningan mutlak di seluruh wilayah, terutama di luar Bali atau di kota besar yang warganya sangat majemuk. Sikap saling mengalah seperti ini adalah bentuk kedewasaan beragama. Ini bukan kompromi iman, melainkan ekspresi dari nilai-nilai agama itu sendiri, yang menjunjung kasih sayang dan juga kedamaian. Nah, selanjutnya itu merawat kebiasaan positif dari tahun ke tahun. Jika toleransi ini bisa dilakukan dengan baik saat Nyepi dan Lebaran bertepatan, maka pengalaman itu bisa dijadikan modal sosial untuk tahun-tahun berikutnya. Tradisi baik seperti koordinasi RT RW lintas agama, pengaturan zona ibadah hingga berbagi takjil atau parsel Lebaran bisa diteruskan. Contohnya di beberapa desa di Bali dan Lombok sudah ada tradisi umat Hindu membantu menyiapkan makanan Lebaran sebelum Nyepi. Begitu pula umat Muslim yang menjaga suara tetap tenang sebagai bentuk penghormatan. Kebiasaan seperti ini perlu dicatat, disebarkan, dan dijadikan contoh nasional bahwa harmoni bukan hanya bisa diwacanakan, tapi juga dijalani. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai strategi toleransi antar umat beragama Hindu dengan Muslim yang hari raya bertepatan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para musanti. Om Santi, Santi, Santi.